Matahari belum sepenuhnya muncul saat skuad Garuda Muda mulai berkumpul di lapangan ABC Senayan. Sebagian besar pemain tampak bersemangat. Mereka tahu, pemusatan latihan kali ini bukan latihan biasa. Ini adalah langkah pertama menuju mimpi besar, Piala Dunia U20. Namun, atmosfer pagi itu terasa berbeda. Terlalu hening. Bahkan suara sepatu beradu rumput terdengar lebih keras dari biasanya. Patrick Kluivert, pelatih anyar yang didatangkan dengan segudang pengalaman Eropa, berdiri diam di tepi lapangan, memperhatikan satu persatu pemain yang melakukan pemanasan. Wajahnya dingin, tak ada senyum sambutan seperti biasanya. Para pemain mulai saling bertukar pandang, bertanya-tanya dalam hati apa yang akan terjadi. Tak lama kemudian, Kluivert meniup peluit panjang. Semua berkumpul, membentuk setengah lingkaran di hadapannya. Tanpa basa-basi, Kluivert mengumumkan, latihan hari ini tidak akan berjalan seperti biasa. Dan sebelum kita mulai, saya ingin kalian tahu, ada satu pemain yang tidak akan melanjutkan camp ini. Suasana seketika membeku. Beberapa pemain menahan napas, yang lain menatap satu sama lain. Nama siapa yang akan disebut? Semua orang tahu, kabar tentang kembalinya Elkan Bagot dari Inggris menjadi isu besar, tapi tak ada yang menyangka bahwa keputusan pelatih akan mengorbankan salah satu dari mereka. Keheningan pecah saat nama Rizky Maulana, gelandang energik dari klub papan atas Liga 1, disebut oleh Kluivert. Wajah Rizky menegang. Tak ada penjelasan panjang, hanya pernyataan bahwa ia tak lagi menjadi bagian dari skuad. Beberapa pemain tampak syok, apalagi Rizky dikenal sebagai pemain pekerja keras dan pemimpin tidak resmi di lapangan. Rizky berjalan meninggalkan lapangan tanpa sepatah kata pun. Tasnya ia tenteng tanpa memandang ke belakang. Di antara pemain, ada bisik-bisik tak percaya. Kenapa dia? Tanya Bagas, bek kanan, pada rekan di sebelahnya. Tak ada yang tahu jawaban pasti. Beberapa menatap Kluivert dengan sorotan tajam, seakan pelatih asing itu tak memahami hati tim. Kluivert, tanpa menjelaskan lebih lanjut, langsung memulai sesi latihan. Ia tahu keputusannya kontroversial, tapi menurutnya perlu. Baginya, ini bukan hanya soal teknik dan taktik, ini soal karakter, kedisiplinan, dan siapa yang benar-benar siap mati-matian demi lambang Garuda. Ia telah membuka babak baru, dan risiko pertamanya adalah mengorbankan sosok yang paling disegani. Sore itu, Bandara Soekarno-Hatta diramaikan kehadiran satu pemain bertubuh jangkung. Elkan Bagot, bek tengah keturunan Inggris-Indonesia, akhirnya kembali ke tanah air setelah sekian lama bermain di Eropa. Namun, sambutan dari publik tak sehangat dulu. Ada yang menganggap kehadirannya mengganggu harmoni yang sudah terbangun. Di penginapan tim, suasana makin dingin. Beberapa pemain menyambutnya biasa saja, sisanya malah menghindar. Elkan tahu betul bahwa pencoretan Rizky membuatnya menjadi target kecanggungan. Gue cuma pengen bantu negara gue, ucapnya pada diri sendiri, menatap kosong keluar jendela kamar hotelnya. Kluivert sendiri menyambut Elkan secara terbuka. Ia percaya pengalaman Elkan di Liga Inggris akan menjadi senjata ampuh. Tapi dia juga sadar, Elkan harus membuktikan dirinya bukan hanya karena nama atau klub luar negeri, tapi karena loyalitas dan kemampuan nyata di lapangan. Dan itu hanya bisa terjadi jika Elkan bisa meruntuhkan tembok dingin dari rekan-rekannya sendiri. Pertemuan tim malam itu berlangsung tegang. Seorang pemain, yang tak tahan lagi, langsung bertanya kepada Kluivert, kenapa Elkan dapat tempat padahal dia baru datang? Kami sudah berjuang dari awal. Suasana memanas. Kluivert tetap tenang, namun jelas bahwa ada yang retak dalam kebersamaan tim ini. Kamar ganti terbagi dua. Sebagian membela Rizky, merasa ia layak diberi tempat. Sebagian lain menilai Elkan bisa jadi solusi untuk pertahanan yang rapuh. Tapi tak satu pun dari mereka benar-benar bicara pada Elkan. Ia jadi semacam hantu di dalam tim sendiri. Ada, tapi tak dianggap. Kluivert kemudian memanggil Elkan dan beberapa pemain senior secara tertutup. Di sana, ia memberikan pesan tegas, kalau kalian mau lolos ke Piala Dunia, ego harus dikalahkan. Kita butuh pemain terbaik, bukan teman terdekat. Suara pelatih barat itu menancap dalam. Entah bisa menyatukan tim, atau justru makin memecah mereka. Di sela latihan pagi hari, salah satu staf pelatih melihat seseorang memotret dari kejauhan. Saat didekati, orang itu kabur. Kecurigaan langsung muncul, Cina sedang memata-matai latihan Indonesia. Kluivert segera mengubah lokasi latihan ke tempat tertutup dan lebih aman. Ia mengumpulkan pemain dan mengatakan, mereka takut sama kalian.
Itulah kenapa mereka mulai bermain kotor. Kalimat itu menyalakan semangat sebagian pemain, tapi masih ada yang larut dalam konflik batin soal kehadiran Elkan. Ancaman dari luar justru bisa menjadi alat untuk memperkuat barisan, kalau mereka bisa bersatu. Untuk menghindari kebocoran taktik, Kluivert mulai menggunakan kode dalam sesi latihan. Bahkan urutan pemain dalam simulasi pertandingan selalu diacak. Tidak hanya strategi, namun kedisiplinan informasi juga menjadi bagian dari latihan. Garuda Muda sedang belajar bahwa perang bukan hanya di lapangan, tapi juga di luar pandangan publik. Asisten pelatih, Coach Ardi, mendekati Kluivert di ruang pertemuan. Ia menyuarakan keresahan, tim ini tidak stabil. Kamu terlalu cepat ambil keputusan besar. Namun Kluivert menolak mundur. Lebih baik aku dihujat karena keputusan berani daripada dia melihat tim gagal, katanya tenang. Diskusi itu memanas hingga hampir menjadi perdebatan. Ardi merasa Kluivert kurang memahami kultur pemain lokal. Sementara Kluivert menilai pendekatan Ardi terlalu lembek untuk persaingan internasional. Dua filosofi bertabrakan, satu dengan hati, satu dengan logika dingin. Akhirnya, mereka sepakat untuk mencoba sesi latihan terbuka, agar publik bisa menilai sendiri progres tim. Ini juga menjadi ajang unjuk gigi bagi para pemain, termasuk Elkan, untuk menunjukkan bahwa mereka layak berseragam Garuda. Di balik itu, tekanan terhadap Kluivert terus membesar. Satu berita bocor di media, formasi utama Indonesia bocor sehari sebelum uji coba tertutup. Manajemen panik. Seseorang dari dalam tim diduga menjadi sumber kebocoran. Kluivert marah, dan langsung mengunci seluruh akses media serta melarang ponsel di sekitar lapangan. Kecurigaan mengarah ke satu pemain cadangan yang kecewa karena tak kunjung dimainkan. Namun tanpa bukti, tuduhan itu hanya menciptakan suasana saling mencurigai. Beberapa pemain mulai tak nyaman satu sama lain. Rasa percaya dalam tim terkikis sedikit demi sedikit. Elkan pun ikut terkena getahnya. Ada yang menduga dia sengaja memberi info ke agen luar negeri agar peta kekuatan Indonesia terlihat. Tapi ia memilih diam, membiarkan semua tudingan menguap lewat aksi. Kluivert tahu, ia harus segera mengembalikan kepercayaan di antara mereka, atau semuanya akan runtuh sebelum pertandingan dimulai. Indonesia melakoni laga uji coba melawan klub lokal kuat. Tujuannya adalah mengukur kekompakan. Tapi pertandingan berubah jadi ajang pelampiasan emosi. Beberapa pemain kehilangan kontrol, saling bentrok karena miskomunikasi di lapangan. Salah satu insiden melibatkan Elkan, yang dengan keras menekel rekan setimnya karena salah paham. Laga dihentikan lebih awal karena pelatih tak ingin ada korban lebih banyak. Usai laga, suasana di ruang ganti mendidih. Banyak yang frustasi, beberapa bahkan ingin keluar dari kamp. Namun insiden itu justru membuka ruang dialog yang sebenarnya belum pernah terjadi. Keesokan harinya, Kluivert mengajak semua pemain duduk melingkar tanpa bola, hanya bicara sebagai manusia. Beberapa mulai terbuka. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Elkan bukan sebagai orang luar, tapi sebagai rekan yang juga ingin berjuang. Kabar cedera mendadak yang menimpa Bagas membuat skuad kehilangan bek kanan utama. Dalam waktu singkat, Kluivert memanggil pemain dari Liga 2 bernama Fajar Alwi, pemain muda minim pengalaman tapi punya semangat luar biasa. Media meremehkannya, tapi Fajar datang dengan tekad membara. Ketika bergabung, Fajar langsung menunjukkan kerja keras. Ia mungkin belum terbiasa dengan tempo latihan Kluivert, tapi tak ada yang bisa menyangkal niat dan energi yang ia bawa. Bahkan Elkan secara terbuka memuji, anak ini pengingat bahwa kita semua mulai dari bawah. Fajar membawa energi baru. Tim mulai tersadar bahwa ini bukan lagi soal ego, tapi soal siapa yang paling ingin membela Garuda. Perlahan, atmosfer mulai mencair. Hubungan antar pemain yang semula tegang mulai menunjukkan percikan kehangatan. Atas saran tim medis, Kluivert mengundang seorang psikolog olahraga ke kamp pelatnas. Sesi itu awalnya ditolak oleh beberapa pemain yang merasa hal itu tidak penting. Namun pelatih bersikeras, kalian ingin menang di lapangan? Kalian harus menang atas diri sendiri dulu. Tak ada yang bisa membantah. Dalam sesi kelompok, para pemain diminta menyampaikan apa yang mereka rasakan sejak hari pertama camp. Banyak yang akhirnya menangis, membuka beban, luka, dan rasa kecewa. Bahkan Elkan, yang selama ini tertutup, menceritakan kesepiannya berada di dua dunia, terlalu Indonesia untuk Inggris, dan terlalu Inggris untuk Indonesia. Sesi itu mengubah segalanya. Tidak ada lagi sekat. Mereka mulai saling memahami satu sama lain, bukan hanya sebagai rekan,
tapi sebagai saudara seperjuangan. Dari yang tadinya saling curiga, perlahan tumbuh kepercayaan. Garuda Muda akhirnya mulai terbang, bukan hanya dengan otot, tapi dengan hati. Pada uji coba terakhir melawan tim nasional U23, Elkan tampil luar biasa. Ia memimpin lini belakang dengan ketegasan dan kepemimpinan yang selama ini diragukan banyak orang. Ia bahkan mencetak 1 gol lewat sundulan saat tendangan sudut, gol yang membawa Indonesia menang tipis 2-1. Usai laga, Elkan tak selebrasi berlebihan. Ia hanya menatap langit dan menggenggam lambang Garuda di dadanya. Di ruang ganti, seluruh pemain menyambutnya dengan pelukan dan tepuk tangan. Yang dulu tak mau bicara dengannya, kini memanggil namanya dengan bangga. Kluivert mendekatinya dan berkata, "Hari ini, kamu bukan hanya pemain. Kamu pemimpin." Elkan hanya tersenyum kecil. Ia tak butuh pengakuan mewah. Yang ia butuhkan hanya satu, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tim, bangsa, dan impian. H1 menuju laga kualifikasi melawan Cina, suasana di Hotel Tim Nasional sunyi namun penuh fokus. Kluivert mengumpulkan seluruh tim di ruang pertemuan. Ia memutar video pendek tentang perjuangan anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang bermain bola di jalanan. Beberapa pemain tampak berkaca-kaca. Kluivert lalu berdiri dan menyampaikan pidato terakhirnya. "Kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri. Kalian adalah mimpi jutaan anak yang tak bisa hadir di sini. Buktikan bahwa Garuda Muda bukan slogan, tapi semangat sejati." Malam itu, tak banyak yang tidur. Ada yang merenung, ada yang berdoa, ada yang menulis pesan untuk keluarganya. Elkan duduk di balkon kamarnya, memandangi langit Jakarta. "Besok, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya aku," gumamnya dalam hati. Stadion di kota tuan rumah bergemuruh. Laga kualifikasi dimulai. Indonesia tampil mengejutkan dengan formasi 3-4-3, berbeda dari biasanya. Elkan memimpin lini belakang, sementara Fajar yang baru bergabung langsung dimainkan sebagai starter, kejutan besar dari Kluivert. Cina menekan dari awal. Kiper Indonesia, Arya, melakukan 2 penyelamatan gemilang. Namun pada menit ke-24, gawang Indonesia bobol lewat serangan balik cepat. Meski tertinggal, Indonesia tidak goyah. Para pemain tetap bermain disiplin, mengikuti instruksi pelatih dengan tenang. Menjelang akhir babak pertama, serangan dari sisi kanan menghasilkan tendangan sudut. Elkan maju. Bola lambung datang, dan Elkan menyambutnya dengan sundulan keras, gol. Skor 1-1. Indonesia kembali hidup. Para pemain saling berpelukan, dan penonton Indonesia bersorak. Babak kedua berlangsung keras. Cina mengganti 3 pemain untuk mengejar gol. Indonesia bertahan habis-habisan. Fajar Alwi membuat penyelamatan heroik dengan sliding di kotak penalti yang membuatnya cedera ringan, namun ia menolak diganti. "Biarkan saya mati di sini," katanya pada Kluivert. Menit ke-87, Indonesia mendapat tendangan bebas setelah pelanggaran terhadap Marcelino. Bola dieksekusi langsung ke arah gawang dan mengenai mistar. Bola liar disambut oleh Wahyu, gelandang muda, dengan tembakan mendatar, gol. Skor menjadi 2-1 untuk Indonesia. Detik-detik terakhir berjalan seperti mimpi. Cina menggempur habis-habisan. Tambahan waktu 5 menit terasa seperti selamanya. Namun ketika peluit panjang ditiup, semua menjadi nyata. Indonesia menang. Garuda Muda 1 langkah lebih dekat ke Piala Dunia. Di ruang ganti, semua menangis, tertawa, berpelukan. Tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi nama besar atau kecil. Hanya ada satu nama, Indonesia. Elkan berdiri di tengah tim, mengangkat jersinya tinggi. "Ini untuk kalian semua," ucapnya. Kluivert duduk di bangku cadangan, tersenyum puas. Ia tahu jalan masih panjang. Tapi malam ini, Garuda Muda telah menaklukkan musuh terbesar mereka, keraguan. Ia menatap para pemain satu persatu, lalu berkata, "Kita baru saja memulai." Di luar stadion, ribuan supporter menyalakan flare merah putih. Dunia mulai melirik Indonesia. Dan dari kamp latihan sederhana, dari peluh dan air mata, lahirlah generasi emas baru. Garuda Muda tak lagi mimpi, mereka nyata, dan mereka siap terbang ke